Halo semuanya, perkenalkan nama aku Michael Nicola Frierico, biasa dipanggil Michael, dengan NIM 231313012. Saya dari Prodi Teknologi Elektromedis Universitas Sanata Dharma. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahira Tunisa, biasa dipanggil Ratu dengan NIM 231313006 dari Prodi Teknologi Elektromedis Universitas Sanata Dharma. Halo teman-teman, di sini saya akan mempraktekkan soal praktek 1 yang nama rangkaian ini adalah rangkaian sensor cahaya otomatis dengan relay. Di sini komponen-komponennya itu ada baterai. Baterai ini berfungsi sebagai sumber daya untuk mengalirkan tegangan ke seluruh rangkaian, memberi energi pada relay, transistor, dan LED. Lalu yang kedua, kita menggunakan potensio 10K. Ini digunakan untuk mengatur besarnya arus yang mengalir ke basis transistor BC547 dengan memutar potensiometer. Lalu di sini kami menggunakan LDR. Yang ini teman-teman, kami menggunakan satu LDR. Di sini LDR sebagai komponen sensor yang resistansinya berubah berdasarkan intensitas cahaya yang diterimanya. Semakin terang cahaya, resistansi LDR akan semakin kecil, dan sebaliknya semakin gelap, resistansinya akan semakin besar. Lalu di sini kami menggunakan transistor BC547. Di sini teman-teman. Nah, ini fungsinya itu BC547 ini adalah transistor NPN yang bertindak sebagai saklar. Ketika LDR mendeteksi cahaya yang cukup dan arus mengalir ke basis transistor, transistor menjadi on dan arus dapat mengalir dari kolektor ke emitor. Ketika transistor on, arus akan mengalir melalui kumparan relay, mengaktifkan relaynya. Ini ya teman-teman. Lalu selanjutnya kami menggunakan satu buah relay seperti ini. Relay itu merupakan saklar elektromekanis yang diaktifkan oleh arus yang mengalir melalui kumparan. Saat transistor BC547 aktif, kumparan relay terhubung ke ground melalui emitor transistor, sehingga arus mengalir dan medan magnet terbentuk di dalam relay. Lalu kami di sini menggunakan LED dengan resistor 330 ohm. Dua LED ini digunakan untuk memberikan indikasi visual. Setiap LED dilengkapi dengan resistor 330 ohm untuk membatasi arus, mencegah LED dari kerusakan akibat arus yang berlebihan. LED pertama bisa dipasang di sirkuit elektor transistor atau di kontak relay. Lalu di sini cara kerja dari rangkaian ini yaitu cahaya mempengaruhi LDR. Ketika LDR mendeteksi cahaya yang cukup, resistansinya turun, memungkinkan arus mengalir ke basis transistor BC547. Lalu selanjutnya, cara kerja selanjutnya, transistor aktif. Ketika arus mengalir ke basis transistor BC547, transistor akan on dan mengalirkan arus dari kolektor ke emitor. Ini menghubungkan kumparan relay ke ground. Lalu relay aktif. Arus yang mengalir melalui kumparan relay menyebabkan relay aktif, mengubah posisi kontak relay. Lalu selanjutnya yang terakhir, cara kerja yang terakhir yaitu pengaturan arus dengan potensiometer. Di sini potensiometer dapat digunakan untuk menyesuaikan sensitivitas rangkaian. Di sini kita akan simulasi rangkaiannya, teman-teman ya. Ketika tangan didekatkan, lampu merah akan menyala.
ketika tangan didekatkan ke sensor, lampu merah akan menyala seperti ini teman-teman. Di sini saya akan mengukur tegangan dari kaki basis transistor dan ground ketika lampu menyala dan lampu mati. Kita akan mencobanya. Kurang lebih segini ya teman-teman. Lalu ketika tangan didekatkan ke sensor, dia akan tegangannya akan seperti itu, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, berikut ini rangkaian yang nomor 2. Untuk komponennya sendiri itu baterai 9 volt. Baterai digunakan sebagai sumber daya untuk mengoperasikan rangkaiannya. Terus ada juga LDR ini atau light dependence resistor, dan juga kita menggunakan potensio 10K. Ini tuh untuk mengatur sensitivitas rangkaian terhadap cahaya. Potentiometer ini memungkinkan pengaturan resistasi manual. Dan juga kita menggunakan transistor BC547, ada 2, yang satu ini dan juga yang kedua ini. Transistor BC547 ini bertindak sebagai saklar elektronik untuk mengontrol relay. Dan juga kita menggunakan relay ini menggunakan sinyal Q2 untuk menghubungkan atau memutuskan aliran daya ke beban eksternal. Yang terakhir ada dioda 1N4001. Ini berfungsi untuk melindungi rangkaian dari tegangan balik saat relay dinonaktifkan. Untuk cara kerja keseluruhan rangkaiannya itu, yang pertama kita harus mengaktifkan dulu rangkaiannya menggunakan baterai 9 volt. Baterai 9 volt ini memberikan energi ke semua komponen dalam rangkaian, memungkinkan seluruh sistem untuk berfungsi. Yang kedua, mengatur sensitivitasnya menggunakan potentiometer. Potentiometer 10K ohm ini digunakan untuk mengatur resistor tetap, yang memungkinkan pengguna menyesuaikan sensitivitas rangkaian terhadap cahaya secara manual. Dengan memutar potentiometer, resistasi berubah, mempengaruhi jumlah arus yang dikirim ke basis BC, dan pada akhirnya menentukan kapan transistor mulai bekerja. Yang ketiga, deteksi cahaya oleh LDR ini, ketika intensitas cahaya rendah gelap, resistasinya LDR tinggi, sehingga arus yang mengalir ke basis BC547 itu rendah atau tidak ada, membuat Q1 dalam keadaan off. Yang ini sebaliknya, saat intensitas cahaya tinggi, resistasi LDR rendah, memungkinkan lebih banyak arus mengalir ke basis Q1 dan mengaktifkan Q1 atau BC547 yang pertama. Fungsi Q1 dan Q2 ini itu, yang pertama Q1 ketika aktif ketika cahaya diterima oleh LDR, yang memungkinkan arus mengalir dari kolektor ke emitor. Arus dari Q1 ini digunakan untuk mengaktifkan Q2, sehingga Q2 juga bekerja sebagai saklar yang menghubungkan kumparan relay dengan sumber daya. Yang kelima itu ada cara kerjanya aktivasi relay. Saat Q2 aktif, arus mengalir melalui kumparan relay mengaktifkan kontak relay. Relay kemudian menutup kontaknya, yang menghubungkan aliran arus dari sumber daya ke beban eksternal seperti lampu LED. Yang keenam itu ada dioda 1N4001. Ini melindungi rangkaian dengan menyerap lonjakan tegangan balik yang dihasilkan oleh kumparan relay saat relay dimatikan. Operasi berdasarkan cahaya. Ketika cahaya terang, LDR menerima cahaya, resistasinya turun. Arus mengalir ke basis BC547 yang pertama dan mengaktifkannya, yang juga mengaktifkan BC yang kedua. Relay diaktifkan dan beban eksternal seperti LED akan menyala.
Ketika cahaya gelap, LDR menerima resintasi tinggi, arus tidak cukup untuk mengaktifkan Q1 sehingga Q2 tetap nonaktif. Relay tetap dalam posisi normally open, NO, dan beban eksternal mati seperti ini. Oke, berikut ini ketika transistor pertamanya diukur dan juga ketika LDR-nya tidak menerima langsung cahaya. Jadi tegangannya sekitar seperti itu. Ketika LDR tidak menerima cahaya, nah maka akan tegangannya akan berkurang. Terus akan mengukur transistor pertama dan antara transistor pertama dan transistor kedua. Berikut ini ketika mengukur tegangan antara transistor pertama dan transistor kedua. Jadi seperti ini ketika ketika LDR-nya menerima langsung dari cahaya. Ketika tidak menerima cahaya, ditutup, maka akan hasilnya akan jadi seperti ini, lebih rendah lagi. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tugas yang nomor 3, yaitu rangkaian inframerah sederhana. Di sini cara kerja dari setiap komponennya yaitu pemancaran cahaya oleh LED. LED memancarkan cahaya inframerah yang tidak terlihat oleh mata manusia. Resistor 150 ohm dihubungkan secara seri dengan LED untuk membatasi arus yang mengalir ke LED agar tidak berlebihan. 2. Penerimaan cahaya oleh fotodioda. Fotodioda menerima cahaya inframerah yang dipancarkan oleh LED ketika tidak ada objek yang menghalangi. Fotodioda menerima sinar inframerah penuh dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Jika ada objek yang menghalangi sinar inframerah antara LED dan fotodioda, intensitas cahaya yang diterima fotodioda akan berkurang, menyebabkan perubahan sinyal listrik pada output fotodioda. Yang ketiga yaitu komparasi oleh LM358. Yang ini ya teman-teman. Sinyal listrik dari fotodioda masuk ke kaki 3 dari OPM LM358, potensiometer yang ini ya teman-teman, yang 10K dihubungkan ke kaki 2 dari LM358. Lalu potensio di sini berfungsi untuk memberikan tegangan referensi yang bisa diatur. LM358 membandingkan tegangan dari fotodioda kaki 3-nya dengan tegangan referensi dari potensio kaki 2. Jika tegangan dari fotodioda lebih besar dari tegangan referensi, OPM-nya akan menghasilkan sinyal output tinggi dan LED output akan menyala. Jika tegangan dari fotodioda lebih rendah dari tegangan referensi, output OPM menjadi rendah sehingga LED output mati. Selanjutnya ada indikasi oleh LED output. LED output terhubung dengan resistor 1K. Yang ini ya teman-teman. Untuk membatasi arus yang masuk ke LED. Jika LED output menyala, ini menandakan bahwa fotodioda menerima cukup cahaya inframerah atau tidak ada objek yang menghalangi. Jika LED output mati, ini menandakan adanya penghalang yang mencegah cahaya inframerah mencapai fotodioda. Lalu di sini langkah kerja dari keseluruhan komponen ini yaitu saat tidak ada objek, LED memancarkan cahaya inframerah yang diterima oleh fotodioda. Tegangan dari fotodioda cukup tinggi untuk membuat OPM menghasilkan output tinggi sehingga LED output menyala. Saat ada objek yang menghalangi, cahaya inframerah tidak sampai ke fotodioda atau berkurang intensitasnya. Ini menyebabkan tegangan yang dihasilkan oleh fotodioda berkurang dan tegangan ini menjadi lebih kecil dari tegangan referensi yang diatur oleh potensiometer.
output dari OPM menjadi rendah sehingga LED output mati. Kesimpulan dari rangkaian ini yaitu rangkaian ini mendeteksi keberadaan objek berdasarkan perubahan intensitas cahaya inframerah yang diterima oleh fotodioda. Ketika tidak ada objek yang menghalangi, fotodioda menerima cahaya inframerah penuh dan LED output menyala. Jika ada objek yang menghalangi cahaya inframerah, intensitas cahaya yang diterima fotodioda berkurang dan LED output mati. Seperti ini ya contohnya teman-teman, sebelum dihalangi cahaya, lampu LED ini akan menyala. Setelah dihalangi cahaya, lampu yang ini tidak menyala. Ini kita akan mengukur tegangan ya teman-teman. Di sini kita dapat tegangan 3,6. Di sini kita akan mengukur ketika lampunya ditutup. Di sini tidak ada tegangannya teman-teman ketika lampunya ditutup. Sekian penjelasan tugas praktik dari kelompok kami. Sampai jumpa.